Kalau kamu tipe orang yang selalu punya kekhawatiran, kamu selalu gampang tersinggung kalau dikritik, terus juga gampang kecewa ketika rencana kamu tuh nggak sesuai sama kenyataannya. Dan kamu sering ngerasa hidup kamu tuh nggak adil, suka menyalahkan situasi, kondisi, bahkan orang lain gitu kalau terjadi masalah. Kalau kamu lagi ada masalah, reaksi kamu tuh pasti berlebihan, seperti kamu marah-marah, kecewa, nggak semangat hidup lagi. Kalau ada orang yang nggak suka sama kamu bakalan overthinking. Kalau ada orang yang suka sama kamu, memuji kamu malah bergantung dengan kata-kata mereka untuk merasa bahagia gitu, untuk merasa berharga. Kamu tahu nggak, kalau kamu ngerasa kayak gitu, itu berarti hidup kamu tuh disetir oleh pikiran orang lain. Bagaimana orang lain melihat kamu, bukan dari diri kamu melihat dirimu sendiri. Kalau kamu tipe orang yang kayak begini, hal yang harus kamu lakukan untuk mengubah hidup kamu jadi lebih positif adalah dengan belajar stoicism. Stoicism itu sendiri apa sih? Stoicism itu penting banget ya untuk kehidupan manusia. Karena dengan stoicism, kita tuh jadi manusia yang lebih tenang, bijaksana, dan jauh lebih merasa bahagia dalam hidup ini. Biar aku jelasin sedikit tentang apa stoicism itu, biar kalian paham gitu ya. Pastikan kalian tonton sampai habis supaya nanti kalian bisa jadi orang yang lebih baik. Apa itu stoicism? Stoicism itu sendiri adalah filsafat hidup yang lahir di Yunani kuno sekitar abad ke-3 Masehi. Pendiri utamanya adalah Zeno dari Citium yang pastinya sudah di-upgrade lagi oleh para filsafat-filsafat yang lain gitu. Nah, filosofi ini berfokus pada bagaimana kita hidup dengan tenang, bijak, bahagia, dan kuat secara mental bahkan ketika dunia di sekitar kita tuh lagi kacau balau gitu. Inti dari stoicism ini mengajarkan bahwa kita tuh nggak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap dunia itu sendiri gitu. Paham? Boleh di sini paham? Maksudnya tuh kayak kita tuh nggak bisa menyetir, mengontrol dunia ini, kita nggak bisa. Tapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadap situasi-situasi yang lagi terjadi di dunia ini. Even kayak dunia lagi hancur, lagi kacau balau, tapi kalau kita punya cara pandang yang positif, cara merespon yang positif, ya nggak akan buruk-buruk amat gitulah. Ada dua hal utama dalam hidup ini. Yang pertama, hal yang bisa kita kontrol, yaitu bagaimana kita bereaksi, perasaan kita, keputusan, dan sikap kita sendiri, itu kita bisa kontrol. Dan yang kedua adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya seperti takdir, masa lalu, terus juga opini orang lain, cuaca, ataupun kematian gitu ya. Kesalahan banyak orang tuh adalah berusaha mengontrol hal yang di luar kendali mereka. Dan mereka melupakan hal yang justru malah bisa mereka kendalikan gitu loh. Dan itulah kenapa stoicism ini hadir. Karena stoicism ini untuk merubah dan membalik keadaan ini. Biar aku kasih contoh gimana stoicism ini bekerja di kehidupan kita. Nah, kita tuh kalau lagi lulus kuliah gitu ya, kayak aku sekarang ini lagi hunting job, dan hunting job tuh susah banget, apalagi di tempat aku udah apply ke banyak tempat kerja tapi belum ada panggilan gitu ya. Kalau aku nggak punya mental stoicism, aku akan ngerasa kayak omongan orang tuh gimana ya, aku akan mikirin omongan orang kayak apa yang akan mereka pikirkan. Aku udah lulus lama tapi aku belum kerja gitu ya, apakah mereka akan bilang kalau aku tuh nggak berguna, ini segala macam. Itu yang terjadi kalau aku nggak punya stoicism. Tapi ketika aku punya stoicism ini, aku nggak peduli lagi. Aku nggak peduli bagaimana orang lain berpikir tentang aku, cara pandang mereka terhadap aku, sama sekali aku tidak peduli. Aku punya opini terhadap diriku sendiri gitu. Jadi kayak aku bukan nggak berguna, aku sudah berusaha gitu loh. Diterima atau tidak kerja itu di luar kontrol aku. Yang menjadi kontrol aku sekarang adalah aku tetap mencoba, berusaha, dan tetap apply dimanapun. Dan aku yakin suatu hari pasti akan ada panggilan gitu loh. Dan aku pasti akan bekerja juga. Nah, itu salah satu contoh kita tuh menerapkan stoicism dalam hidup gitu. Kita tuh udah nggak peduli lagi bagaimana orang lain akan berpikir tentang kita. Mereka pikir kita tuh adalah sampah masyarakat, ataupun kita udah kayak nggak berguna lah jadi anak, jadi manusia. I don't care gitu loh. Selama kita melakukan hal yang positif dan tidak merugikan orang lain, ya sudah gitu. Ngapain kita mendengarkan kata orang, begitu kan? Apalagi sekarang zamannya media sosial ya, yang mana kita ngelihat hidup orang lain tuh ada yang sukses banget, ada yang cepet banget suksesnya, ada yang cepet nikah gitu ya. Itu akan membuat kita ngerasa kayak kok hidup aku gini-gini aja ya. Mereka tuh kok bisa ya kayak begitu ya. Jadi inilah gunanya stoicism dalam hidup, karena dari situ kita tuh nggak akan terpengaruh oleh opini negatif orang lain, dan juga menerima kegagalan dengan tenang, dan juga fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu ya. Kalau diringkas, filosofi stoicism bisa disederhanakan jadi satu kalimat sebenarnya, yaitu kendalikan apa yang kamu bisa kendalikan dan terima
apa yang tidak bisa kamu ubah. Itu aja dari aku, semoga kalian bisa belajar tentang hal baru, yaitu stoicism, dan bisa menerapkan ini dalam hidup kalian.